Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Johannes. Eee, kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas bahasa Inggris. So this is our team, ada Rafael Ignacio Utapea, ada Nelson Naomi Atabu, ada Christopher Saud, ada Natasha, ada Arya Immanuel. Ya. Yang materi kita pertama ada pronoun. Next slide, Rafa. Apa itu pronoun? What is pronoun? Pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris atau kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata. Kata yang bersifat terus-menerus. Pronoun yang umum digunakan adalah I, me, we, you, he, she, it, dan masih banyak lagi. Next slide. Di sini ada jenis-jenis kata ganti. Pronoun dapat dibagi menjadi 8 macam, yaitu yang kelompok kami ambil ada 1 macam, yaitu personal pronoun. Yang pertama, personal pronoun atau ganti orang adalah kata yang menunjukkan orang yang terbagi menjadi the first person, the second person, the third person. Orang pertama adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang berbicara atau the speaker. Sedangkan orang kedua adalah kata ganti yang digunakan untuk orang atau sesuatu yang kita bicarakan dengan orang pertama atau the person of things spoken of. Dan yang terakhir, orang ketiga adalah kata ganti orang yang digunakan untuk orang atau sesuatu yang kita bicarakan dengan orang kedua atau the person of things spoken of. Berdasarkan kasusnya, dalam kalimat personal pronoun dapat berfungsi sebagai nominatif atau subjektif. Jadi subjektif case atau kasus subjektif kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat yang terletaknya sebelum kaya kerja atau verb kata ganti orang yang termasuk dalam golongan ini, yaitu contohnya seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Contohnya example of sentence, we did a drama performance at the town, yaitu kami melakukan pertunjukan drama di balai kota. Sedangkan objective case atau kasus objek kata ganti berfungsi sebagai pelengkap objek dalam kalimat yang termaksud dalam kata ganti ini yaitu me, you, him, dan her. Letak objective case adalah sesudah to be, contoh kalimatnya seperti it is her that you love. Kalimat bahasa Indonesianya, dialah perempuan yang kamu cinta. Sesudah kata verb atau verb, example of sentence, contoh kalimatnya, he asked them to help him clean the soccer file. Bahasa Indonesianya, dia laki-laki meminta mereka membantunya membersihkan lapangan sepak bola. Sudah kata depan atau preposition. Example of sentence, contoh kalimatnya seperti you talk to her about fashion and lifestyle. Bahasa Indonesianya, kamu berbicara kepada dia perempuan mengenai fashion dan gaya hidup. Oke, next slide. Oke, materi yang kedua adalah adverb. Next slide. Apa itu adverbs atau what is adverbs? Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjective, adverb, verb, dan sentence. Next. The type of adverb. Yang pertama, adverb of place and direction. Adverb of place and direction itu adalah adverb yang menyatakan tempat dan arah atau di mana suatu hal dilakukan atau berada. Kata-katanya seperti word,
here, there, outside, inside, home, dan lain-lain. Lalu prepositional phrase-nya in that school, beside, the mosque, on the decks, dan lain-lain. Contohnya, a very smart girl in sitting there. A very smart girl is sitting there. Jadi perempuan yang pintar duduk di sana. Lalu John and Ratna are discussing many problem in the office. Bahasa Indonesianya, John dan Ratna sedang berdiskusi tentang banyak permasalahan di kantor. Lalu ada I have been here. Bahasa Indonesianya, saya sudah di sini. Yang kedua, adverb of manner. Adverb of manner adalah adverb yang menunjukkan cara atau bagaimana suatu hal dilakukan. Seperti bentuknya dengan dalam kata yaitu fast, slow, hard, express, dan quick. Lalu adjective plus penambahan kata dengan li yaitu fluently, slowly, dan lain-lain. Prepositional phrase seperti by train, or bus, or car, by heart, dan on foot. Contohnya, we must study hard. Kita harus belajar dengan keras. Lalu, she sing a song beautiful. Dia bernyanyi dengan sangat indah. I came here on foot. Saya berjalan ke sini. Lalu, next, adverb of degree. Adverb of degree adalah adverb yang menunjukkan makna tingkatan atau intensitas, atau seberapa kuat, lemah, sering, besar, dan sebagainya. Contohnya seperti so atau begitu atau sangat, very atau sangat, highly sangat, atau exceedingly. Lalu ada extremely, adequately, dan pretty. Lalu ada somewhat, fairly, rather, dan just. Yang terakhir ada enough, to, dan more. Yang keempat ada adverb of time. Adverb of time itu adalah adverb yang menunjukkan waktu atau kapan suatu kejadian terjadi. Yang pertama seperti definite time atau waktu pasti. Singular word-nya yaitu yesterday, today, and tomorrow. Plural word-nya Saturdays, night. Phrase Saturday night, last week, next month, a month ago. Lalu yang kedua ada indefinite time, waktu yang tidak pasti. Seperti recently, lately, nowadays, already, immediately, soon, or later. Lalu yang ketiga ada chronological order atau urutan kejadian. Seperti now, then, before, later, after, or what, and next verse. Lalu contohnya seperti I am studying English grammar now, atau bahasa Indonesianya saya belajar grammar bahasa Inggris sekarang. Lalu yang kedua, she will go there tomorrow. Dia akan pergi besok. Next. Yang kelima ada adverb of frequency. Adverb of frequency adalah adverb yang menyatakan frekuensi atau seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau sesuatu terjadi. Anggotanya seperti always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Contohnya, he usually come late. Dia biasanya datang terlambat. Tom seldom play with us. And I ever call him. Yang keenam ada exclamatory adverb.
exclamatory adverb adalah adverb yang digunakan dalam berseru. Contohnya seperti how plus adjective atau adverb plus subject dan vocabulary. Contohnya you are funny or how funny you are. He become angry. Sama dengan how angry he become. She dance beautiful. How beautiful she dance. And the man behave badly. How badly the men behave. Yang ketujuh ada explanatory adverb. Explanatory adverb adalah adverb yang digunakan untuk menjelaskan hal sejenis atau untuk merincikan sesuatu. Kata-katanya contohnya seperti exempli gratia. For example, for instance. Seperti such as, like as. Yaitu it as, vis or fidelis. Namely, contohnya, there are many interesting places to visit in the city. E.G. The Botanical Garden and the Art Museum. I prefer to wear casual clothes such as jeans and a sweatshirt. Yang terakhir, Mark know a few people here. We have Mr. Martin, Mrs. Mary, and Robert. Next. Interrogative adverb. Interrogative adverb adalah adverb yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Seperti why, menanyakan alasan, where, menanyakan tempat, when, menanyakan waktu, how, menanyakan cara, jarak, dan durasi. Contohnya seperti where did you buy this comic? When will you come here? Lalu why has she chosen the way? How is she singing the classical song? And how long will you travel? Dan yang terakhir ada sentence adverb. Sentence adverb adalah adverb yang berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. Seperti fortunately, no one was hurt. Lalu ada officially, they will not finish on time. Lalu contohnya itu seperti where did you buy this comic? When will you come here? And why has she chosen the way? Next. Ini adalah adjective. Adjectives are words that function to explain, describe, or limit pronouns or nouns that are still general. Selanjutnya. Fungsi adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti, atau pronoun atau kata benda noun yang masih general. Pemakaian adjektif dapat dicontohkan dengan contoh kalimat di bawah ini. Contohnya adalah sepatu atau shoes sebagai general, white shoes dia lebih ke spesifik, terus sport shoes dia more spesifik. Selanjutnya adalah adjektif memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai subjective complement sebagai penjelas subjek, objective complement sebagai penjelas objek, modifier of the noun phrase sebagai penjelas noun phrase, head of adjective phrase sebagai inti dari adjective phrase. Terus ada comparison degrees sebagai perbandingan. Contohnya adalah I'm as tall as him. Aku lebih tinggi daripada dia. Contoh kalimat adjektif itu adalah seperti it was made of a strange green. Selanjutnya ada kayak it's a long narrow plastic brush. Bentuk adjektif dalam bahasa Inggris. Adjektif memiliki dua bentuk dalam penggunaannya, yaitu adjective phrase dan juga compound. Adjektif di bawah adalah penjelasan serta contoh
dari adjektif masing-masing. Contohnya adalah adjective phrase adalah kelompok kata adjektifnya sebagai head dan berfungsi untuk menjelaskan kata, benda, atau kata ganti. Contohnya adalah she had extremely blue eyes. Extremely blue adalah adjective phrase yang berfungsi untuk menjelaskan eyes yang merupakan noun atau kata benda. Selanjutnya itu ada compound adjective. Compound adjective adalah adjektif yang bergabung dengan part of speech lain sehingga membentuk sebuah kata baru. Contoh kata barunya adalah please requite a 4-foot table. 4-foot is an adjective that describe table. Yang mana itu adalah tanda hubung yang digunakan untuk menghubungkan for dan foot untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kata sifat yang sama. Selanjutnya. Next, yang berikutnya itu verb. Verb adalah kata yang menggambarkan aksi, kondisi, atau menggambarkan experience tentang sesuatu. Verb itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada verb 1, verb 2, dan yang terakhir verb 3. Verb 1 itu digunakan untuk present, seperti di akhirannya ditambahin s, atau dan menggunakan subjeknya he, she, it. Seperti sleep menjadi slept, s. Lalu yang kedua ada verb 2 atau past tense. Verb ini digunakan untuk masa lalu seperti last night, yesterday, 3 years ago, atau so on. Lalu yang ketiga verb 3 itu past participle, yaitu digunakan untuk perfect tense dan passive voice sentence seperti study, studied, atau studied. Lalu yang terakhir verb ing. Verb ing ini digunakan untuk suatu kejadian yang sedang terjadi, seperti walk menjadi walking. Next slide. Tipe-tipe dari verb. Yang pertama itu ada action verb, yaitu raise, seperti Andrew raise his hand. Lalu yang kedua ada build, Andrew gave Randy the ballpoint. Lalu yang kedua ada modal verb. Modal verb itu digunakan untuk seperti Celia is modal verb going action verb to New York. Lalu yang ketiga ada auxiliary verb, digunakan untuk menghubungkan subjek with a noun or adjective. Lalu yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, ada noun. Noun is a word that names something such as person, place, things, or idea. Jadi noun ini bisa kita tahu seperti itu kayak ganti orang, kata tempat, kata benda, atau mungkin ide ya. Di kalimat noun itu bisa kita tempatkan sebagai subjek, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive, and adjective. Terus ada tipe-tipe noun, ada concrete noun, namely nouns. Ini noun yang concrete noun itu yang bisa kita lihat atau ada nyata gitu. Misalnya book, bag, table, car, chair, pen, komputer. Nah, concrete noun ini juga biasa dipakai untuk nama orang kayak Tommy, Raisa, Diki, dan sebagainya. Terus ada abstract noun. Abstract noun ini yang nggak real atau nggak bisa kita lihat. Contohnya kayak angin kan nggak bisa kita lihat ya. Cuman bisa kita rasakan. Terus misalnya air, terus kesehatan, health, sukses, strength, happiness, dan masih banyak lagi. Based on the name, noun can be divided into 4 types.
namely compound noun, ada proper noun, material noun, and collective noun. Jadi common noun itu punya arti umum. Jadi common noun itu biasanya diawali dengan huruf kapital di depannya. Misalnya kayak nama, bunga, mungkin hewan, place, country. Misalnya kan kayak country misalnya kita bisa bilang United Kingdom. Kan pasti U-nya gede tuh, huruf kapital. Terus ada proper noun. Ini noun yang punya special meaning. Proper noun itu juga diawali dengan huruf kapital. Contohnya kayak Cindy, Surabaya, ada cat, butterfly. Yang ketiga ada material noun. Noun ini biasanya that comes from nature. Benda-benda alami. Contohnya angin, ada water, ada stone, sand, gold. Terus ada collective noun. Nah, collective noun sendiri ada arti grupnya. Maaf, bukan arti grup. Jadi collective noun ini bisa kita katakan kata kerja yang berkelompok. Contohnya family, itu kan berkelompok, nggak mungkin satu orang kan di dalam family. Terus ada club, group, team, society, dan masih banyak lagi. Terus ada ini based on the number, noun can divide it to two types, namely collective countable nouns and uncountable nouns. Ya, seperti kita tahu countable nouns itu yang bisa dihitung ya. Jadi ada penambahan a or n sama ada sufiks s atau is kalau dia plural. Contohnya bags, cars, cats, brothers, flowers. Uncountable noun itu yang nggak bisa dihitung, tapi dia juga nggak diawali a or en di depannya. Jadi misalnya rain, heat, water, snow, art, wind, milk, money itu kan nggak bisa dihitung. Terus ada note. There are several nouns that do not use the addition s or es ending in the change from singular to plural. Contohnya man, mouse, miss, goose, geese, teeth, and loose leak. Next. Yeah, I think that's all for our presentation. Mungkin masih banyak yang kurangnya, semoga mudah dipahami. Terima kasih.